Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, sesuatu yang sudah familiar di telinga kita dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin configere, yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana kedua belah pihak berusaha meniadakan pihak yang lain atau membuatnya tidak berdaya. Apa saja jenis-jenis konflik sosial? Konflik sosial dibagi menjadi beberapa jenis: konflik antar pribadi, konflik antar kelompok tidak terorganisir dengan yang terorganisir, dan konflik nasional atau perang saudara. Jika konflik sosial berkepanjangan dan diwarnai kekerasan, maka akan mendatangkan banyak kerugian. Apa saja akibat atau dampak dari konflik sosial? Dampak atau akibat dari konflik sosial yang bisa kita temui, yang pertama, solidaritas kelompok. Jika seseorang memihak kelompoknya, maka solidaritas sesama anggota akan meningkat, sedangkan pertentangan pada kelompok lain akan ditampakkan. Demikian juga kepihakannya pada kelompoknya. Yang kedua, retaknya hubungan. Kelompok-kelompok yang saling bertentangan akan menghindari hubungan atau kerjasama. Jika mereka dapat menekan kebutuhan akan kerjasama itu, konflik mereka akan semakin meruncing. Yang ketiga, kerugian harta dan jiwa. Jika perasaan dendam dan kebencian bertemu dengan kekerasan, maka kerugian harta, benda, dan jiwa sering ditemui. Yang keempat, perubahan kepribadian. Konflik mempengaruhi kepribadian setiap individu. Perasaan curiga, dendam akan sering muncul. Dan yang kelima, dominasi atau penaklukan. Jika salah satu kelompok yang bertikai lebih kuat, maka kelompok tersebut akan mendominasi atau menaklukkan kelompok yang lain atau pihak yang lain. Apa hal-hal yang mendorong terjadinya konflik sosial? Beberapa penyebab dari konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antara individu. Perbedaan antara individu meliputi pendirian, perasaan, atau sikap pada sesuatu. Perbedaan yang terdapat pada setiap individu atau setiap orang kerap menjadi sebab dari konflik sosial. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Perbedaan kepentingan juga menghasilkan pertentangan yang berujung konflik. Yang ketiga, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan yang melingkupi seseorang sangat mempengaruhinya. Seringkali terjadi konflik karena bertemu dengan orang yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Dan yang keempat, perubahan nilai dalam masyarakat. Orang terkadang sulit menerima perubahan, apalagi dalam waktu singkat atau mendadak. Orang yang mendukung situasi lama akan bertentangan dengan orang yang memiliki perubahan. Konflik sosial mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana cara mengatasi konflik sosial? Patuhilah aturan keamanan lingkungan setempat. Jangan pernah ikut memperkeruh keadaan atau masalah. Beritahu keluarga jika hendak bepergian. Saling memaafkan dan hargailah sesama. Jangan memelihara rasa dendam, iri, dan cemburu. Selalu rela dalam memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Buatlah kegiatan yang bisa mempererat persahabatan dan jadilah remaja atau manusia yang bersahabat.